Halo. Halo. Oh, belum direkod. Halo. Belum direkod ya, halo. Iya toh. Halo. 1, 2, 3. Halo. Ya. Ketemu lagi dong. Oh, gitu kok. Ini kan ada mic-nya ya. Oh, kita lupa. Oke, jumpa lagi di podcast bersama. Oh, silahkan. Ketemu lagi ya di Lila Seperti public speaking. Public speaking apa? Ya. Jangan betul cepok-cepok lah. gini, nanti masuk. Ya, Jangan begitulah. cepok-cepok. Ya begitulah berita ya buat anak kecil yang sering kena virus corona. Loh, Biasanya anak kecil kok sering kena virus corona itu? enggak, maksudnya belajarin gitu loh Pak. Oh, iya. Jadi kan anaknya itu kan main virus corona, makanya ibunya itu nonton beritanya, ben anaknya itu diajarin gitu loh. Oh iya. Jadi istilahnya preventif ya. Ya. Cek lagi. Cek mic udah pas Mbak. Sudah pas ya. Oke, pertanyaan pertama hari ini adalah yang ditanyakan Lila adalah yang masalah bahan mentah ya. Iya. Jangan cepok-cepok di meja. Pertanyaan bahan mentah, silakan. Apa sih Pak yang orang itu bikinnya dari bahan mentah itu caranya gimana? Bahan mentah itu apa contohnya? Ya seperti ikan, seperti udang gitu loh. Jadi Caranya menemukan bahan mentah itu seperti apa? jadi- Oke, kita akan bahas. Pertama yaitu bahan mentah itu ada karena ada dua cara. Satu, Oh iya, saya juga mau tanya, kenapa sih kalau bahan mentah itu bisa masak terus jadi lebih nikmat gitu loh. lebih nikmat, lebih enak. Jadi warnanya jadi coklat kayak jadi koran gitu loh. Jadi caranya gimana, kan baru belum dimasak itu kan warnanya abu-abu, agak abunya enggak enak. Kalau udah dimasak itu ambunya enak. Karena Ambu itu apa? Bau. bau. Jadi kalau api tuh gimana? Api tuh emang bisa memasak lainnya gitu dah. Ya, jadi bahan mentah itu ada dua jenis. Bahan mentah yang pertama adalah bahan mentah yang sudah tersedia tanpa ada campur tangan manusia. Misal ikan di laut. Itu manusia cuma ngambil ikan. Mungkin ikan yang kayak lele itu mungkin manusia membibitkan atau istilahnya dari bibit lele kemudian dikasih makan terus jadi lele. Itu ada dua jenis. Ada juga bahan mentah yang harus ditanam seperti beras. Padi itu kan harus ditanam dulu. Kemudian nanti dipanen, terus dibeli di warung, terus kita masukkan ke magic jar kayak gitu. Tempe berasal dari kedelai. Oh iya, saya juga mau tanya lagi nih. Pertanyaan tadi belum sudah kejawab belum? Jadi ada dua jenis, ada yang dari Tuhan, ada yang campur tangan Oh manusia. iya, saya juga mau tanya, sebenarnya apa sih bahan-bahan magicom itu kalau dicolok jadi nasinya jadi lebih nggak beras lagi. Jadi gimana caranya? Oh, jadi itu namanya menanak nasi. Jadi kita masukkan beras ke dalam magicom. Nah, ini salah satu proses kenapa makanan bisa jadi enak. Yaitu kita masukkan beras ke magicom, kemudian kita colok listriknya, kita colokkan listriknya, kemudian kita pakai mode masak nasi atau menanak nasi. Cook dalam bahasa Indonesia menanak nasi. Magicom itu bikinnya gimana ya? Magic. Jadi nyetromnya itu loh kayak listrik itu kan dibikin manusia, tapi gimana caranya, kan nyetrum manusia nggak berani. Jadi gimana? Jadi dari magicom itu ada elemen-elemen pemanas untuk memanaskan beras. Nah, dalam suhu tertentu beras tersebut akan masak. Kalau orang tuh nggak lihat berasnya itu berarti berasnya sendirian ya? Di dalam magicom. Ya sama teman-teman beras. Jadi temannya banyak di magicom itu. Jadi kira-kira seperti itu. Sudah kejawab? Jadi listriknya tadi digunakan untuk memanaskan elemen-elemen pemanas di dalam magicom. Kemudian dari magicom tadi ada beras yang dipanaskan sampai mendidih. Nah, nanti berarti itu kalau sudah mendidih dalam durasi waktu tertentu, misal waktunya 20 menit, 30 menit, tergantung jumlah berasnya, Oh iya, itu berarti Pak. sudah menanak nasi dengan magicom. Jadi gini Pak, saya tuh agak nggak tahu kalau laptop anak-anak itu kabelnya apa aja. Jadi Oke. saya bikin di rumah aja, jadi nggak usah beli habis-habisin duit nanti.
laptop untuk anak-anak ada beberapa jenis, ada yang pakai listrik, ada yang enggak. Tapi enggak itu bisa nyala. Ya enggak, yang enggak pakai listrik enggak bisa nyala. Biasanya dia cuma kayak apa? Miniatur atau sampel. Jadi enggak nyala. Hanya untuk contoh mainan. Oh, ini laptop isinya gitu. di dalamnya apa? Kayak laptopnya ini tuh loh. Isinya di dalam sini banyak. Apa aja? Laptop itu isinya perangkat elektronik. Nah, perangkat elektronik itu terdiri dari ada prosesor, otaknya, ada hard disk untuk nyimpen, ada memori. Oh iya, anu juga Pak. Kenapa layarnya ini kalau dipencet gini langsung keluar? Jadi saya itu kalau digoyang-goyang gitu ada tulisannya gitu loh. Jadi kan kalau ditulis gini masuk ke sini. Jadi gimana caranya? Ya itu kan laptop ini kan harus dihidupkan dengan listrik. Nah, di dalam laptop ini ada program-program atau software-software untuk menjalankan yang diinginkan oleh penggunanya. Jadi misal kamu pengen ngetik, ada software untuk ngetik ya toh. Pengen gambar, ada software untuk menggambar. Begitu. Oh, jadi begitu. Iya, begitu. Tapi anu ya, kalau HP itu tuh kenapa bisa mati dewe terus dipencet-pencet itu langsung nyala? Nah, itu namanya mode standby. Jadi HP itu seolah-olah bisa mati sendiri. Kemudian kamu sentuh 2 kali di screen-nya, di layarnya, langsung hidup lagi. Itu namanya mode standby. Jadi dia seolah-olah mati, padahal tidak mati. Dia hanya bersiaga, standby. Gitu. Oke. Saya juga mau tanya, sayur-sayuran itu kan ada vitaminnya toh Pak. Ya. Jadi vitaminnya itu maksudnya gimana? Kan harus potong dulu buahnya. Gimana caranya? Oh, mungkin maksud pertanyaan seperti ini. Bagaimana mengelola sayuran yang ada dalam vitaminnya? Yang di dalam sayuran itu tetap ada vitaminnya gitu ya, tidak hilang gitu ya. Walaupun dipotong-potong gitu loh. Ya itu tergantung dari cara masaknya, Mbak. Jadi kalau cara masaknya bagus, tidak terlalu overcook kalau istilahnya Gordon Ramsay bilang overcook. Gordon Ramsay itu adalah seorang ahli masak dari luar negeri. Jangan ada istilah overcook, terlalu masak, terlalu matang, kematangan di bahasa Jawa. Oh ya. Jadi itu kalau nggak terlalu masaknya betul, insya Allah vitamin dan kandungan gizinya masih ada. Nasi goreng tuh. Ini pertanyaan baru lagi berarti ya? Apa lagi pertanyaan? Nasi goreng itu kan, oh ya, kalau bahan seperti yang buat bikin gitu kan nyetrum. Apa ini bahan apa ini? Lah itu loh yang Bapak bikin tuh loh, yang di atas tuh kan ada yang lebih panas tuh loh. Solder. Solder. Itu tuh bikinnya cari cara gimana? Ini seperti lagus kan bisa dimasukin ke sini, terus masukin ke komputer. Terus caranya gimana? Cara bikin alatnya atau cara bikin lagunya? Jadi kan kita lagi nanti di sini, nah bisa nyambung gini. Oh, gimana? Kita rekaman pakai kabel yang disolder sendiri, terus kok bisa masuk ke dalam komputer. Nah itu namanya kalau istilah kerennya itu namanya digital audio workstation. Jadi tempat kerja audio secara digital. Ada mikrofon ini di depanmu, ada kabel yang disolder, ada sound card, kemudian ada software yang di komputer ini bisa jalan. Kemudian suaranya nanti masuk ke situ, direkam dalam format digital. Oke ya, hari ini pertanyaan podcastnya sudah sampai 8 menit ini, semoga banyak yang nonton. Gimana? Saya capek nih jawabnya pertanyaannya ini. Ya udah ya guys, besok lagi ya lanjutannya podcast hari ini. Semoga besok masih baik-baik ya. Amin. Amin. Besok mas ketemu aku jangan dijahatin loh. Memang besok bisa lagi ya kan Mas? Ya dadah. Bye bye. Nanti jangan lupa ya di subscribe di Las Pergi di bawah di sini. Dah. Ayo pencet. Pencet, matiin. Dah. Ya.